Bab 1096, apa ini kekuatanmu? Dibandingkan dengan tembakan ibu mertua hari besar itu, kekuatannya sangat mengerikan dan menggemparkan. Di tempat cencangan, kekuatannya tampak jauh lebih tenang. Seperti aliran sungai yang mengalir menuruni gunung, tenang dan lembut. Dalam sekejap, garis-garis kecemerlangan biru mengalir deras ke Jiutian. Kemudian mulai turun hujan dengan lembut. Di bawah hujan ringan ini, ia jatuh pada putaran matahari besar yang dimainkan oleh ibu mertua matahari besar. Segera, putaran matahari besar itu musnah dalam hujan ringan dan berubah menjadi ketiadaan. Awalnya, putaran matahari besar ini sangat menakutkan. Tetapi tidak seorang pun mengira bahwa dalam sekejap mata, putaran matahari besar ini akan musnah. Itu hanya guntur yang keras dan sedikit hujan. Jangan biarkan siapapun mengharapkan hasil ini. Setelah pemusnahan matahari besar, semua biksu di galaksi Yuheng tidak bisa menahan napas lega. Dan di tempat nenek, alisnya menjadi lebih rapat. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain telah menumbangkan kognisi ibu mertua hari besar itu, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan magis yang dia tunjukkan dengan mudah diselesaikan oleh pihak lain. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan nenek hari itu berkonsentrasi pada semua yang terjadi pada cencangan tadi. Tetapi tidak ada yang terlihat. Bahkan ibu mertua tua itu tidak dapat merasakan lintasan kekuatan dari tubuh cencangan. Sialan, cencangan ini tidak mudah. Ketika nenek-nenek menghadapi cencangan di depannya, dia secara alami membuatnya semakin khawatir. Bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk ceroboh ketika berhadapan dengan orang ini. Dia harus berhati-hati. Jika tidak, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak ingin dialami ibu mertua saya. Setelah terkejut, Nenek Dei pulih kembali, dan tanpa ragu-ragu, menyerang cencangan lagi. Terlebih lagi, kekuatan yang meletus dari tubuh ibu mertua hari besar itu masih sangat mengejutkan sehingga orang tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan lebih tak tertahankan. Namun, tidak peduli bagaimana nenek hari itu melakukannya, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berguna bagi cencangan, tetapi dengan mudah ditentang oleh cencangan. Dan melihat penampilan cencangan, bahkan lebih mudah baginya untuk melakukannya, dan itu sama sekali tanpa usaha. Semua ini tampak terlalu mudah. Jadi, semua ini, apa yang dapat dilakukan nenek hari itu, pada kenyataannya, bahkan nenek hari itu tidak tahu dalam hatinya sendiri. Pada awalnya, nenek hari itu datang ke langit berbintang tingkat pertama, ketika dia datang ke bintang Tiongkok kuno. Menurutnya, seseorang berani membunuh putranya Ri Xinghe, yang berarti mencari kematian. Nenek tidak akan pernah melepaskannya. Namun, jelas bahwa ibu mertua hari itu meremehkan kekuatan pihak lain. Tanpa diduga, kekuatan pihak lain telah melampaui imajinasi ibu mertua hari besar itu. Apalagi sekarang, setiap kali nenek melancarkan serangan, cencangan dapat dengan mudah menahannya. Cencangan ini, bagaimana dia melakukannya? Dan seberapa kuat kekuatan cencangan? Secara keseluruhan, itu semua menumbangkan kognisi mereka. Terlebih lagi, jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, nenek hari itu juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia mungkin belum tentu menjadi lawan cencangan. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah dan mati secara tragis di tempat. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, itu akan membuatnya tidak berdaya. Adapun cencangan, dia tidak peduli apa yang dipikirkan nenek hari besar itu, dia tetap tenang seperti biasa, berbicara dengan ringan, dan berkata kepada nenek hari besar itu. Mengapa? Apakah ini kekuatanmu? Bab 1097, itu seekor naga,
Kamu melingkar, itu seekor harimau, kamu berbaring tengkurap. Terlalu lemah, mungkin kamu belum menunjukkan kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Teruskan, teruskan. Mendengar kata-kata cencangan, wajah Nenek Dei tampak jelek, dia masih melakukannya, tetapi sudah ada keringat dingin di dahi nenek. Situasi seperti ini, bagaimanapun juga, adalah hasil yang tidak pernah mereka duga. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi terakhir akan menjadi seperti ini. Sialan, penuh kebencian. Adapun para biksu yang menonton, mereka telah mendengar kata-kata arogan Nenek Dei, dan berpikir bahwa cencangan mungkin bukan lawan Nenek Dei. Tetapi menilai dari situasi saat ini, cencangan menghadapi ibu mertua hari besar itu dengan sangat tenang. Setiap kali nenek dari bergerak, cencangan dapat dengan mudah menahannya. Dalam situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa sekilas jelas siapa yang lebih unggul. Jadi, tidak lama lagi, cencangan akan memenangkan kemenangan terakhir. Nenek ini akhirnya akan gagal di tangan Tuan Anshen. Itu juga membuat para kultivator yang hadir penuh kegembiraan. Tuan Anshen, ayolah. Ya, Tuan Anshen, tolong biarkan pihak lain melihat seberapa kuat dirimu. Bahkan jika itu adalah langit berbintang tingkat tinggi, ini bukanlah tempat di mana mereka bisa menjadi liar. Petik 2. Ada pepatah yang mengatakan, jika itu adalah naga, kamu harus melewatinya, dan jika itu adalah harimau, kamu harus berbaring. Orang-orang berbicara seperti ini. Sebelumnya, mereka mungkin sedikit gugup di hati mereka. Tetapi sekarang, mereka tidak perlu gugup sama sekali. Karena mereka sepenuhnya percaya bahwa nenek hari itu pada akhirnya akan dikalahkan di tangan Tuan Anshen. Tuan Anshen, bagaimanapun juga, dia tidak terkalahkan. Sama sekali tidak ada cara bagi siapapun untuk mengalahkan Tuan Anshen. Aku tidak percaya kamu begitu kuat. Keterlambatan dalam mengalahkan cencangan membuat nenek hari itu marah. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah. Kemudian dia mulai menyerang cencangan lagi. Itu masih merupakan kekuatan yang mencengangkan dan mengerikan yang meletus dari nenek hari itu. Nenek ini ingin menyerang cencangan lagi. Hanya saja kali ini, cencangan tidak memberi kesempatan kepada nenek itu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan nenek hari itu. Dia datang terlalu cepat, begitu dekat sehingga bahkan nenek hari itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Kemudian, setelah muncul di hadapan ibu mertua hari besar itu, ibu mertua hari besar itu tidak bereaksi sama sekali, dan seluruh orang itu langsung terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kecepatan cencangan bisa begitu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Sejauh menyangkut ibu mertua hari besar itu, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Ketika cencangan muncul di depan ibu mertua dari, dia kasar dan tiba-tiba tertembak. Pada saat ini, ibu mertua hari itu menyadari adanya krisis yang mengerikan. Ini membuat ibu mertua hari itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan ingin menghindarinya untuk pertama kalinya. Tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan kemudian pada saat yang tiba-tiba ini, nenek hari itu diserang oleh cencangan. Serangan yang mengerikan itu jatuh pada tubuh ibu mertua hari besar itu. Tanpa kecuali, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan dari cencangan, Nenek Sun tidak bisa menahannya sama sekali, dia tidak tahan sama sekali. Saya melihat cencangan mengangkat tangan dan dengan lembut mendarat di tubuh Nenek Dai. Tangan yang kelihatannya sangat ringan, tetapi tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas, memberikannya kepada ibu mertua hari itu, seolah-olah dihantam oleh gunung raksasa. Gerutunya, ibu mertua hari besar itu langsung pingsan.
Bab 1098, itu semua salahnya sendiri. Secara keseluruhan, nenek ini, saat berhadapan dengan Chen Chang'an di depannya, sama sekali tidak ada tandingannya. Yang ditampilkan sepenuhnya adalah postur yang hancur. Namun, pada saat ini, ibu mertua hari itu sama sekali tidak memiliki energi untuk memikirkan hal ini. Menurutnya, Chen Chang'an ini harus mati. Dia harus membalas dendam untuk putranya. Jadi, nenek hari ini telah sepenuhnya tersapu oleh amarah. Dan di dunia ini, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang menonton. Ketika mereka melihat Chen Chang'an berurusan dengan ibu mertua hari besar, mereka benar-benar menunjukkan sikap yang menghancurkan, terus-menerus mengusir ibu mertua hari besar. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak perlu memikirkan apapun, mereka tahu bahwa Chen Chang'an lah yang akhirnya menang. Benar saja, Anshan adalah yang paling kuat. Awalnya, mereka masih sangat khawatir dengan kata-kata kejam yang dikeluarkan oleh nenek tua sebelumnya. Dia berkata bahwa dia akan menghancurkan seluruh bintang Tiongkok kuno, dan bahkan seluruh galaksi Yuheng, untuk dikuburkan bersama Rixinghe. Awalnya ini membuat mereka sangat khawatir. Namun, sekarang, tidak perlu khawatir sama sekali. Bagaimanapun, siapapun dapat melihatnya. Meskipun nenek ini kuat dan kekuatannya sangat mengerikan, dia sama sekali bukan tandingan Chen Chang'an. Menghadapi semua ini, ibu mertua hari besar ini pasti akan kalah. Hanya saja, saya khawatir tidak ada yang tahu ini sama sekali kecuali ibu mertua hari besar. Adapun kelompok biksu Jepang yang dibawa oleh nenek hari itu, ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka juga menjadi sangat jelek, bahkan penuh dengan keterkejutan. Awalnya, mereka datang dari langit berbintang tingkat tinggi, berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di langit berbintang tingkat pertama yang kecil ini. Dengan kekuatan ibu mertua hari besar, tidak masalah untuk ingin menyapu seluruh langit berbintang tingkat pertama dengan mudah. Tanpa diduga, kekuatan Chen Chang'an yang membunuh Rixinghe begitu mengerikan, itu benar-benar mengejutkan. Tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Lihat, bahkan nenek hari itu sulit untuk menjadi lawan Chen Chang'an. Bagaimana ini bisa baik? Para biksu dari keluarga Dayu mengirim pesan kepada nenek Dayu, agar nenek Dayu tidak terbawa oleh amarah. Chen Chang'an tidak mudah dihadapi, jadi dia harus mengungsi sementara. Tetapi pada saat ini, ibu mertua tua itu, menghadapi musuh yang membunuh putranya, sudah memerah dan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin para biksu Jepang ini mencoba membujuk nenek Dayu untuk mundur? Hari ini, orang tua itu ingin melihat seberapa kuat dirimu. Nenek hari itu mengeluarkan suara dingin dan berkata kepada Chen Chang'an. Segera setelah itu, di antara kedua alis nenek hari itu, sebuah lingkaran tanda hari itu muncul, melepaskan cahaya keemasan, yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kultivasi nenek hari itu juga menjadi lebih kuat dengan munculnya lingkaran tanda hari besar ini. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya lebih seperti aliran gunung dan gelombang besar, dan derapnya melampiaskan ke seluruh dunia, membuat banyak orang merasa takut, dan wajah mereka berubah drastis. Kekuatan yang mengerikan seperti itu terlalu mengejutkan. Itu sepenuhnya getaran dari jiwa, yang membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Semua ini, saya khawatir hanya Chen Chang'an yang bisa menghadapi ibu mertua hari besar itu. Jika itu orang lain, mustahil untuk mengalahkan nenek ini. Oleh karena itu, pada saat ini, mata semua kultivator terfokus pada Chen Chang'an. Mereka ingin melihat bagaimana Chen Chang'an menghadapi nenek ini. Adapun Chen Chang'an, dia tenang dan acuh tak acuh dari awal hingga akhir, menatap nenek hari itu, dan tidak bisa melihat kegembiraan, kesedihan, dan kegembiraan darinya.
Dibanding Gekaan dengan nenek hari itu, keduanya benar-benar berbeda. Chen Chang'an hanya berbicara dengan ringan dan berkata kepada nenek hari itu, "Kamu bukan lawanku. Ketika Ri Xinghe meninggal, itu hanya kesalahannya sendiri." Bab 1099, bahkan kursi ini tidak bisa melakukannya di depanmu. Dan kau, membalaskan dendamnya sekarang, sama saja dengan membunuh dirimu sendiri, berlutut dan memohon belas kasihan, kursi ini akan mengampuni nyawamu. Ketika nenek hari itu mendengar kata-kata Chen Chang'an, dia tidak bisa berhenti mencibir. Memohon belas kasihan, kualifikasi apa yang kau miliki untuk membiarkan orang tua itu memohon belas kasihan, dan lihat apakah kau masih bisa mengatakan ini ketika orang tua itu memenggal kepalamu. Di mata ibu mertua hari besar itu, Chen Chang'an ini terlalu sombong, benar-benar sombong. Dia tinggal di langit berbintang tingkat pertama yang kecil ini, apa yang memberinya kualifikasi untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Alam, sama sekali tidak mungkin ibu mertua hari itu akan menunjukkan belas kasihan kepada Chen Chang'an. Baiklah, jalannya terserah padamu. Chen Chang'an tidak bermaksud untuk terus berbicara omong kosong dengan ibu mertua hari besar itu. Bagaimanapun, nenek ini berada dalam jangkauan domain yang tak terkalahkan, dan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika Chen Chang'an ingin membunuhnya, nenek itu pasti akan mati, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Sayang sekali nenek ini sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa di dalam hati Chen Chang'an, dia hanyalah seekor semut yang bisa dicubit sampai mati. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin tidak akan menunjukkan sikap yang begitu tangguh dan sombong. Mata nenek itu suram, dan dia menembak lagi. Meskipun dia sudah tua dan reyot, kecepatan tangannya sangat cepat. Hembusan angin menyapu awan, dan matahari besar perlahan-lahan muncul di belakangnya. Setelah putaran matahari besar ini muncul, seorang wanita setinggi gunung muncul dari matahari besar. Namun, melihat wanita ini, mengenakan seragam pertempuran emas, seluruh tubuhnya bahkan lebih mempesona dan mempesona. Sepasang mata, sedalam lautan emas, luas tak berujung, menatap Chen Chang'an seperti ini. Pada saat yang sama, dari Valkyrie, aura yang lebih menakutkan, paksaan, merasuki semua biksu yang hadir. Semua biksu merasakan tekanan yang hebat, seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Pada saat ini, ibu mertua hari itu memiliki niat membunuh yang menakjubkan, seolah-olah angin dingin menusuk tulang, membuat orang merasa dingin di sekujur tubuh. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan teror meletus lagi. Tetapi melihat ibu mertua hari besar di sini, tangannya dengan cepat membentuk segel. Segera, di tangan nenek hari itu, sebuah cetakan tangan terbentuk. Dalam sekejap, Valkyrie yang berdiri diam di belakang nenek hari akhirnya bergerak pada saat ini. Sebuah pisau muncul di tangan kirinya, dan sebuah pedang muncul di tangan kanannya, seolah-olah itu bisa membelah seluruh dunia. Dalam sekejap, langit runtuh. Valkyrie mengayunkan pedang suci di tangannya dan menebas ke arah Chen Chang'an. Pisau ini, dengan kekuatan tak terbatas, langsung membelah dunia. Ketika mereka melihat pisau yang ditebas oleh Valkyrie, semua orang berubah warna. Dalam pisau ini, kekuatannya sangat mengerikan sehingga mustahil bagi orang untuk menolaknya. Jika Anda menderita pisau ini, hanya ada satu cara untuk mati. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak sama sekali, hanya tidak tahu, dapatkah Chen Chang'an menahan pedang yang ditebas oleh Valkyrie. Saat ini, Chen Chang'an mengambil tindakan. Di hadapan pedang yang ditebas oleh Valkyrie, Chen Chang'an tidak melakukan gerakan tambahan, hanya mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan dua jari telunjuk dan jari tengah.
Itu saja, jari telunjuk dan jari tengah bergabung, dan pisau ajaib itu dengan mudah dijepit. Pada saat ini, wajah nenek akhirnya berubah. Itu benar-benar tertangkap, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Chen Chang'an acuh tak acuh dan matanya tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baru saja melangkah dan berjalan menuju ibu mertua hari besar itu. Ketika dia melangkah pertama, dia hanya mendengar suara keras dari langit dan bumi. Boom! Valkyrie di belakang nenek hari itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan. Melangkah keluar, Valkyrie menjerit dan hancur menjadi cahaya kemasan. Ketika langkah ketiga diambil, nenek hari itu hanya merasakan paksaan yang mengerikan dan tak terbatas jatuh, dan wajah tuanya tampak ngeri. Tidak bisa menghentikannya sama sekali, berlututlah langsung. Langkah keempat, teriakan ibu mertua Biksun, langsung meledak menjadi kabut darah. Chen Chang'an berhenti dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kursi ini di depanmu. Bagaimana kamu bisa melawan kursi ini? Di dunia ini, para biksu dari keluarga Ri semuanya tercengang. Satu persatu, wajah mereka menjadi pucat dan ketakutan. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa nenek dari keluarga Jepang, salah satu yang terkuat di keluarga Jepang, akan meninggal secara tragis dan sederhana di depan Chen Chang'an. Bab 1100, para biksu Jepang semuanya hancur, saatnya pergi ke kuil abadi. Nenek sudah meninggal, matilah dengan tenang. Mengenai kelompok biksu Jepang, tidak ada yang menyangka bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Mereka pucat dan ketakutan. Setelah pulih, hanya ada satu rencana. Melarikan diri. Tidak ada yang berani menentang Chen Chang'an. Bagaimanapun, bahkan nenek hari ini bukanlah lawan Chen Chang'an, apalagi mereka. Di sebelahnya, Jalan Hongye. Kakak, mereka melarikan diri. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Sejak mereka datang ke galaksi Yuheng, aku tidak membiarkan mereka melarikan diri, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Begitu kata-kata itu jatuh, para biksu Jepang yang melarikan diri dengan panik merasakan kekuatan tertinggi menyapu seperti badai dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menolak. Dalam sekejap, semua biksu Jepang ini binasa dan berubah menjadi ketiadaan. Dan dalam pikiran Chen Chang'an, pada saat ini, perintah sistem untuk nilai medan dan peti harta karun para dewa yang diperoleh dengan membunuh para biksu terus berbunyi. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Para kultivator Nanli yang menonton semuanya kagum. Tuan Anshen masih sekuat sebelumnya. Ya, wanita tua ini datang dan berkata bahwa dia akan menghancurkan seluruh galaksi untuk pemakaman Risinghe. Dia sangat ketakutan saat itu. Hei, sepertinya gunturnya keras dan hujannya kecil. Tidak peduli seberapa kuat wanita tua ini, dia tetap bukan tandingan Tuan Anshen. Tuan Anshen adalah yang paling kuat, dia adalah santo pelindung seluruh galaksi Yuheng. Petik 2 petik 2. Di galaksi Yuheng, semua orang membicarakannya, dan mereka menatap mata Chen Chang'an, penuh dengan kekaguman, rasa kagum, dan rasa hormat. Meskipun, kedatangan ibu mertua kali ini, masih membuat sekelompok orang di galaksi Yuheng khawatir bahwa Chen Chang'an tidak dapat melawan dan telah melarikan diri. Tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, tidak boleh ada lagi biksu yang melarikan diri. Karena mereka menganggap Chen Chang'an sebagai santo pelindung seluruh galaksi Yuheng, mereka harus percaya penuh padanya. Saya percaya bahwa Chen Chang'an pasti akan mampu menahannya. Chen Chang'an tidak akan mengecewakan mereka. Di sampingnya, Hongye mengenakan gaun merah, dan rambutnya yang merah cerah berkibar. Dia tahu betul bahwa nenek ini adalah dewa yang lebih kuat daripada Risinghe. Setidaknya 6 bintang,
bahkan 7 bintang, tetapi tetap saja mati di tangan Chen Chang'an. Kakak laki-laki benar-benar hebat. Kali ini, aku benar-benar memeluk paha dengan erat. Hehehe, pastikan untuk memegang paha ini dengan erat. Di samping itu, Chen Chang'an merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat Hong Ye tersenyum begitu berdosa. Beri dia ledakan kastanya. Gadis kecil, apa yang sedang kamu pikirkan? Hong Ye menutupi kepalanya, dengan menyedihkan, aku hanya ingin memegang paha kakak laki-lakiku, mengapa kakak laki-lakiku mengetukku? Chen Chang'an tersenyum tipis, kalau begitu, kau harus memegangnya erat-erat. Selama kau tinggal di bintang Tiongkok kuno, kursi ini dapat membuatmu aman, tetapi kau juga harus bekerja keras dan menghasilkan lebih banyak cairan ilahi dan buah ilahi. Hong Ye menatap Chen Chang'an dengan tatapan pucat. Kakak laki-laki, kau pikir Hong Ye adalah seekor sapi, bagaimana cairan ilahi keberuntungan dapat diproduksi dengan baik? Tenang saja, jangan khawatir. Chen Chang'an menyentuh kepala Hong Ye. Hong Ye mengangguk, baiklah, kakak laki-laki melindungi Hong Ye, dan Hong Ye tentu saja akan berkontribusi pada bintang Tiongkok kuno dan kakak laki-laki. Setelah itu, Chen Chang'an tidak berbicara dengan Hong Ye, dan melihat ke arah para biksu Nanli yang sedang menonton. Perang sudah berakhir, semuanya, pulanglah. Tuan Anshen perkasa. Aku menunggu untuk mendoakan Tuan Anshen seni bela diri yang makmur dan jaya, tak terkalahkan. Di dunia, Chen Chang'an tersenyum, baiklah, kursi ini tidak akan mengecewakanmu. Agaknya di masa depan, tidak ada yang akan memprovokasi Yu Heng dan bintang kuno Huaxia lagi. Sudah waktunya untuk membawa Amiao ke istana surgawi abadi.